Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan konsep feminisme dalam konsep equality before the law. Yang pertama saya akan membahas mengenai sejarah dan tujuan feminisme. Kata feminis dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis yang bernama Charles Fourier pada tahun 1837. Feminis merupakan sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Di Eropa pada era pencerahan yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet, setelah revolusi Amerika tahun 1776 dan revolusi Prancis pada 1792, berkembang pemikiran bahwa posisi laki-laki lebih beruntung daripada perempuan. Pada saat itu, perempuan tidak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, politik, serta hak milik dan pekerjaan. Lalu pada tahun 1785, di mana didirikanlah Perkumpulan Masyarakat Ilmiah untuk Perempuan. Perkumpulan ini pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di Belanda. Pada awalnya, gerakan ditunjukkan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Secara umum, kaum perempuan merasa dirugikan dalam semua bidang dan merasa dinomorduakan oleh kaum laki-laki dalam bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan khususnya politik. Dalam masyarakat tradisional yang berorientasi agraris, kaum laki-laki cenderung ditempatkan di depan atau di luar rumah, sedangkan kaum perempuan berada di dalam rumah. Nah, situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya era liberalisme di Eropa dan terjadinya revolusi Prancis di abad ke-18 yang merambat ke Amerika Serikat dan seluruh dunia. Nah, perkembangan feminis dalam berbagai pemikiran yang cukup dominan, terutama dalam aliran hukum feminis, yaitu feminis liberal, feminis radikal, postmodern, anarkis, marxis, sosialis, postkolonial, dan feminis Nordik. Nah, selanjutnya, konsep equality before the law. Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam sebuah aktivitas negara. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Upaya penegakan hukum yang adil dan tegas tanpa pandang bulu menjadi tujuan dari sebuah negara, sehingga tidak ada diskriminasi, mengistimewakan, maupun upaya sabotase menangani kasus-kasus yang masuk dalam ranah perdata maupun pidana. Asas hukum equality before the law sendiri adalah jawaban untuk penegakan hukum di Indonesia agar mendapatkan suatu keadilan. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Yang artinya bahwa hukum tidak membeda-bedakan latar belakang seseorang. Selanjutnya, feminisme dalam konsep equality before the law. Hukum seringkali berasal dari konstruksi paradigma patriarki. Karena karakter umum dari pembentukan hukum seringkali tidak didasarkan pada pengalaman perempuan, dan proses perumusannya lebih kepada pemberian kuasa untuk menekan orang lain, termasuk terhadap perempuan itu sendiri. Hukum cenderung berpihak pada kelompok di mana ideologi dan budaya patriarki tersebut berasal. Pada sisi ekonomi dan pendidikan, Robert Jackson dan George Sorensen pernah
menyatakan bahwa perempuan hanya memiliki 1% properti di dunia dan mewakili 60% kebodohan di dunia. Tindakan peminggiran terhadap perempuan telah menjadi kebiasaan masyarakat yang menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap kepentingan. Dan peminggiran dari dunia pendidikan, politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Sehingga hukum yang dianggap sebagai suatu instrumen yang digerakkan untuk menghasilkan keadilan dan kemanfaatan hukum belum bisa diwujudkan dengan semestinya. Sehingga dengan realitas tersebut kemudian melatar belakangi gerakan feminis sebagai sarana untuk menciptakan sistem hukum yang berkeadilan. Profesor Dr. Sulistiowati Irianto mengemukakan bahwa teori feminisme perlu dikembangkan. Hal ini atas dasar beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama itu untuk menganalisis produk hukum yang bias gender dan juga bias kelas, baik peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Yang artinya itu sejalan dengan data yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Korupsi terhadap anti kekerasan terhadap perempuan yang mencatat hingga tahun 2016 terdapat 421 kebijakan diskriminatif. Ini merupakan kebiasaan subordinasi yang masih banyak dipertahankan oleh sebagian daerah di Indonesia. Subordinasi merupakan kondisi di mana perempuan ditempatkan di posisi subordinat. Posisi subordinat dalam artian posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Yang kedua, menganalisis praktek penerapan hukum dalam praktik sistem peradilan pidana. Kasus pemerkosaan yang korbannya adalah perempuan. Ia harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim terkait kronologis tindakan pemerkosaan tersebut. Tentu ia harus kembali mengulas dan menerangkan peristiwa di mana harga dirinya direndahkan. Dan tentu menimbulkan traumatik bagi korban, yaitu perempuan. Yang dimana asumsi bahwa perempuan berdandan untuk mempercantik paras yang bertujuan untuk menarik perhatian laki-laki. Tentu setiap terjadi kasus pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat dari kesalahan perempuan itu sendiri. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, memberikan rekomendasi dan advokasi untuk tujuan reformasi hukum. Dapat kita simpulkan bahwa feminisme adalah gagasan yang mendorong paradigma hukum baru yang berkesetaraan gender dengan tujuan membongkar sirkulasi kejahatan terhadap perempuan. Dan feminisme juga dapat dijadikan sebagai teropong untuk melakukan eksaminasi produk peradilan, yaitu dakwaan dan putusan maupun peraturan perundang-undangan yang tidak adil atau yang sulit dipahami dan diketahui apabila menggunakan teori lain. Nah, harapan kita semoga kedepannya kebijakan hukum dapat sesuai dengan nilai imajiner yang terkandung di dalam Pancasila, yang merupakan bintang kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, tidak dapat dipungkiri, dalam kenyataannya sangat sulit serta belum mampu diwujudkan. Nah, demikian uraian pembahasan konsep feminisme hukum dalam konsep equality before the law. Dalam hal ini saya ingin memberikan sedikit pandangan saya
Itu dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan, diharapkan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan diikut sertakan atau dilibatkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.